Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tuntunan ibadah kurban menurut Rasulullah SAW. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar bisa mengikuti pembelajaran ibadah praktis yang menarik lainnya. Pertama, kita akan mulai dari dasar perintah berkurban. Ibadah kurban menjadi syariat Nabi Muhammad SAW berdasarkan pada A. Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kemudian B. Surah Al-Hajj ayat 3-4, Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid. Kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Kemudian C. Surah Al-Hajj ayat 36-37. Kemudian D. Hadis Nabi dari Abu Hurairah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan harta dan tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Dan juga hadis dari Aisyah, ma amila banu adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin. Tidak ada amal Bani Adam yang lebih disukai Allah pada hari raya kurban selain menumpahkan darah hewan kurban. Lalu apa hukum berkurban? Menurut jumhur ulama, hukum menyembelih kurban adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan, dan makruh meninggalkannya bagi orang yang mampu mengerjakannya. Yang kedua adalah fungsi berkurban. Apa fungsi dari berkurban? A. Merupakan realisasi dari takwa sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. B. Untuk mendekatkan diri atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. C. Untuk mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana firman Allah dalam Quran surah As-Saffat ayat 108. D. Untuk memberi keluasan bagi keluarga dan orang-orang miskin dalam menikmati rezeki Allah berupa daging kurban sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 36. E. Untuk mensyukur nikmat Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 36, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Yang ketiga adalah macam-macam binatang ternak. Hewan yang dapat dipakai untuk kurban adalah binatang ternak sebagaimana tercantum dalam surah Al-Hajj ayat 34. Adapun yang termasuk hewan ternak adalah unta, sapi, juga kerbau dan kambing, juga domba dan biri-biri. Hewan jantan lebih utama dari hewan betina, sebagaimana hewan yang tidak dikebiri lebih utama dari hewan yang dikebiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa kambing lebih utama dari sapi dan sapi lebih utama dari unta. Sebagian yang lainnya berpendapat unta lebih utama dari sapi dan sapi lebih utama dari kambing. Selanjutnya yang keempat adalah kriteria binatang kurban, yaitu A. Binatang hendaknya dipilih yang baik sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Kemudian B, Nabi dalam berkurban memilih kambing yang besar, gemuk, dan bertanduk. C, ada 4 macam cacat pada binatang yang menyebabkan tidak memenuhi syarat untuk berkurban, yaitu hewan yang buta, kemudian hewan yang sakit, kemudian pincang, kurus, kering, tidak berdaging. D, binatang yang hendak disembelih hendaknya telah cukup umur, 5 tahun untuk unta, 2 tahun untuk sapi, dan 1 tahun untuk kambing. Tetapi kalau terpaksa boleh yang lebih muda. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, la tasbahu illa musinnah illa ya'suru alaikum fatasbahu jaza'atan minad da'ni. Nomor 5 adalah jumlah hewan kurban. Seseorang telah dianggap cukup melakukan ibadah kurban dengan menyembelih seekor kambing. Untuk unta, sapi, atau kerbau, 1 ekor dari binatang tersebut dapat dipakai untuk 7 orang. Sementara seekor unta juga boleh untuk 10 orang. Dalam suatu keluarga diperbolehkan hanya menyembelih seekor kambing untuk 1 keluarga tersebut. Sebab Nabi SAW pernah berkurban dengan menyembelih 2 ekor kambing, 1 untuk umatnya dan 1 lagi untuk dirinya dan keluarganya. Yang keenam, tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Nabi menyembelih hewan kurban di tempat sholat Idul Adha dilakukan. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi, kana yanharu au yatbahu bil musalla. Dan Abdullah ibnu Umar meneruskan kebiasaan memakai tempat penyembelihan sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Namun tidak ada larangannya untuk menyembelih di tempat yang lain. Yang ketujuh, waktu penyembelihan. Penyembelihan dilakukan pada hari yang sudah ditentukan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28. Penyembelihan sebelum sholat Idul Adha dilaksanakan adalah tidak sah. Rasulullah SAW dan para sahabat menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha setelah selesai sholat Id pada tanggal 10 Zulhijjah. Penyembelihan juga dapat dilakukan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kedelapan adalah orang yang berhak menyembelih hewan kurban. Siapa mereka? A. Yang melakukan penyembelihan hewan kurban diutamakan dilakukan oleh orang yang berkurban atau sohibul kurban. Apabila sohibul kurban berhalangan untuk menyembelih, maka boleh diwakilkan kepada tukang sembelih. Apabila sohibul kurban berhalangan untuk menyembelih, dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihan. Yang kesembilan adalah syarat dan adab penyembelihan. Menyembelih hewan harus dilakukan dengan alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah. Tidak boleh menyembelih hewan dengan gigi atau kuku. Kemudian sasaran yang dipotong adalah 2 urat nadi yang ada di leher, tenggorokan atau jalan pernapasan, dan kerongkongan, agar binatang yang disembelih cepat mati. Namun jika hewan menjadi buas atau bersembunyi sehingga mengalami kesulitan dalam membunuh dengan memotong urat nadi tersebut, maka diperbolehkan menyembelihnya dengan cara hewan itu dikenai alat yang tajam yang dapat mematikannya. Hewan yang akan disembelih hendaknya dihadapkan ke arah kiblat. Ketika menyembelih hewan, hendaknya membaca basmalah dan takbir. Hal ini berdasarkan pada Al-Quran Surah Al-An'am 118 dan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 121. Yang ke-10, pembagian daging kurban. Daging kurban itu dibagi untuk 3 mustahik kurban, yaitu yang pertama untuk dimakan oleh sohibul kurban, kemudian yang kedua untuk disedekahkan kepada para fakir dan miskin, dan yang ketiga untuk dihadiahkan kepada para sahabat, kolega, dan kenalan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 36. Selanjutnya, sohibul kurban maupun orang yang mendapat pembagian daging kurban apabila tidak habis boleh menyimpan daging kurban
meskipun lebih dari 3 hari. Daging kurban tidak boleh diberikan sebagai upah, baik untuk si pemotong ataupun amilnya. Begitu juga kulit, kepala, atau apapun juga bagian dari tubuh kurban tersebut tidak boleh diberikan sebagai upah. Hewan kurban yang disembelih adalah untuk dimakan, disedekahkan, dan untuk dihadiahkan. Sehingga shahibul kurban tidak boleh menjual daging kurban dan semua bagian dari hewan tersebut termasuk kulitnya. Sedangkan untuk orang yang diberi daging atau bagian lainnya dari hewan kurban termasuk kulitnya, tidak ada larangan baginya untuk menjualnya. Larangan dari hadis di atas berlaku bagi shahibul kurban dan tidak berlaku bagi mustahik kurban. Orang yang diberi daging kurban dan juga bagian yang lainnya boleh menjual daging dan juga bagian yang lainnya tersebut meskipun shahibul kurban mengetahuinya. Panitia kurban juga dilarang untuk menjual daging atau bagian lainnya dari hewan kurban termasuk kulit, kecuali panitia kurban itu menjual daging atau bagian lainnya dari hewan kurban termasuk kulit itu untuk mewakili kepentingan orang yang mendapat sedekah atau pembagian daging kurban, bukan dari shahibul kurban. Seperti karena penerima pembagian kurban kesulitan memanfaatkan kulit atau kesulitan mengelolanya, lalu kulitnya dijual dan ditukar dengan daging, maka hal tersebut tidak dilarang. Selanjutnya, shahibul kurban janganlah mengambil bagian daging kurban yang baik dan mensedekahkan yang jelek untuk orang lain. Nabi SAW membagi daging kurban dalam keadaan mentah dan belum dimasak. Tidak ada larangan bagi non-muslim untuk diberi daging kurban. Panitia kurban dapat mempertimbangkan berdasarkan kemaslahatan untuk memberi atau tidak memberi daging kurban tersebut kepada non-muslim. Selanjutnya, yang ke-11, larangan bagi yang akan berkurban. Sejak awal bulan Zulhijjah, orang yang akan berkurban agar tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi. Yang terakhir, pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik boleh saja bergembira ria dengan pesta makan minum dari daging kurban selama tidak berlebih-lebihan. Nah, itulah tadi ketentuan ibadah kurban. Di video selanjutnya kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ibadah kurban. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.